kembali berjumpa dengan Anda. Saya ucapkan dulu Gongxi Fa Cai, Xin Nian Kuai Le, Wan Shi Rui. Teman-teman di sini kita akan mulai membacakan, mengharamalkan untuk kamu orang yang bersio babi ya. Di sini kita akan mulai melihat sesuatu hal yang akan bakal terjadi, yang akan kamu hadapi dengan berbagai rintangan dan tantangan dalam menghadapi sesuatu yang akan kamu sikapi ya. Nah, jadi apapun yang akan kamu capai di sini sebenarnya ada sebuah bentuk gambaran yang harus kamu lewati berbagai rintangan ya. Kita akan melihat berbagai masalah ya. Biasanya untuk kamu orang yang bersio babi terkenal dengan jiwa yang polos, yang berbaik hati dan tulus dalam pergaulan, baik dalam sebuah kehidupan sosial, baik dengan lingkungan sekitar dan baik dengan rumah pribadi ya. Nah, jadi di sini untuk kamu orang bersio babi bisa terkenal dengan sesuatu harapan yang akan menjanjikan sebuah bentuk harapan yang cukup baik ya. Nah, untuk kamu bersio babi biasanya di tahun baru orang yang bersio kelinci ya dengan unsur elemen air. Nah, biasanya untuk kamu orang bersio babi bagus ya dengan tahun shio kelinci. Biasanya ada sesuatu hal yang cukup baik yang bisa dirasakan dengan baik, yang bisa dirasakan dengan penuh kebajikan ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat ada sesuatu hal yang cukup baik atau tidak di bulan Februari. Kita akan melihat bagaimana yang harus kamu sikapi, yang harus kamu capai dengan penuh kebaikan. Apapun yang akan kamu sikapi tentunya pasti akan membawa dalam sebuah kebaikan jika memang bisa melakukan sesuatu harapan dengan tulus dan harapan yang cukup baik ke depannya. Kita akan mulai mengambil kartu pertama ya. Sesuatu yang akan dihadapi untuk kamu orang yang bersio babi. Ini adalah bentuk toil and labor ya, kerja keras dan usaha, tenaga ya. Kartu yang cukup menantang di sini, sesuatu yang akan kamu hadapi adalah ya mungkin pekerjaan yang lebih banyak membosankan tanpa ada sebuah harapan untuk bisa lebih maju ke depannya ya. Di sini tugas yang cukup berat dan mungkin tanpa pamrih. Sebuah bentuk kewajiban dan niat hati yang mungkin tidak bisa diterima dengan baik ya. Nah, jadi di sini dengan kartu seperti ini seharusnya kamu bisa lebih banyak bekerjalah dengan cukup baik, tapi tidak melelahkan ataupun pekerjaan yang cukup monoton. Karena sesuatu hal yang mungkin di sini disikapi adalah sebuah bentuk hobi ya. Jadi lakukanlah dengan lebih seksama. Nah, kita akan melihat sesuatu yang akan kamu hadapi, sesuatu yang akan kamu dapatkan dengan berbagai rintangan dan tantangan seperti apa. Pertama, ada kartu Bloodstone, ada kartu Zebra Stone. Nah, kita akan membahas tentang mengenai rintangan dalam menghadapi masalah kamu. Rintangan seperti apa? Yang saya lihat adalah ada kartu Bloodstone ya, mengenai tentang sebuah keseimbangan, mungkin sesuatu hal yang tidak baik yang selalu menghambat, yang selalu membuat diri kamu terjatuh bangun sehingga apapun yang dilakukan tidak membuahkan hasil yang lebih maksimal ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat adalah kebutuhan dalam hidup kamu adalah keseimbangan. Kamu masih belum bisa menjaga diri kamu secara lebih sepenuh hati kamu ya. Banyak memakan waktu sehingga apapun yang kamu lakukan membuat sebuah harapan dalam perubahan beberapa hari ke depan. Jadi kamu bisa lebih banyak mencoba untuk melindungi energi kamu dari energi yang negatif ataupun energi yang cukup beracun. Jadi berusahalah untuk bisa lebih banyak memikirkan hal-hal yang positif ya. Jadi ini adalah sebuah bentuk rintangan yang mungkin harus kamu bersihkan. Buatlah sebuah bentuk perubahan yang cukup baik, yang cukup mendasar supaya hidup kamu bisa lebih bagus ke depannya. Banyak sesuatu hal yang memang harus kamu sikapi, tetapi banyak sesuatu yang mungkin akan kamu sikapi dengan tidak bisa terselesaikan dengan baik, tapi yang mungkin ada sebuah bentuk rasa syukur ya, supaya kamu bisa lebih gampang, lebih mudah terrealisasi dengan apa yang kamu inginkan. Perbanyaklah lebih banyak berdoa dan sembahyang ya. Nah, terus yang kedua mengenai tentang bentuk tantangan, compassion ya, kasih sayang. Jadi apapun yang kamu sikapi di sini adalah sifat kepribadian kamu itu harus lebih positif dan lebih menawan. Kamu harus bisa lebih banyak menunjukkan sebuah bentuk belas kasihan di tahun 2023. Di bulan Februari ini, pastikan bahwa kamu bukan hanya untuk berbelas kasih dan lebih banyak memperhatikan kebutuhan orang lainnya di sepanjang waktu. Jadi, sehingga kamu juga perlu memikirkan, perlu memenuhi kebutuhan kamu dan keinginan kamu seperti apa. Lebih banyak mencoba untuk lebih banyak keseimbangan. Mencari keseimbangan dalam hidup kamu di sini adalah mungkin kamu harus bisa lebih banyak membantu orang lain.
juga perlu mengenali kapan saatnya untuk bisa membantu diri kamu sendiri. Kamu jangan terlalu keras ya pada diri kamu sendiri ya. Cobalah kamu bisa lebih banyak mengumpulkan sebagian dari belas kasih kamu yang cukup berlimpah. Jadi apapun yang kamu perlukan, luangkanlah waktu untuk bisa lebih banyak menyendiri, memikirkan sesuatu hal dengan lebih jernih ya. Kamu jangan merasa bersalah karena mungkin sesuatu hal yang mungkin harus kamu jaga adalah tidak terjadi secara berulang-ulang situasi kondisi yang tidak baik. Jadi kamu ya ketika kamu bisa lebih banyak membantu orang lain itu sangat lebih bagus lagi supaya kamu bisa mendapatkan sebuah bentuk cinta kasih yang universal. Jadi di sini mengenai tentang sebuah bentuk jiwa, sebuah bentuk apa yang harus kamu sikapi, sebuah bentuk apa yang harus kamu jalani. Apa yang kamu jalankan di sini cukup memberikan sebuah bentuk cinta kasih universal. Belas kasih dalam diri kamu, peduli terhadap lingkungan sekitar kamu, dan banyak membantu diri kamu sendiri dalam kebaikan positif ya. Nah, jadi itulah yang membuat diri kamu itu dalam melakukan apa yang menjadi terbaik. Karena apapun yang kamu sikapi sebenarnya memberikan sebuah efek yang cukup baik, asalkan ya mungkin banyak yang terjadi dalam diri kamu, sesuatu yang harus kamu bina, sesuatu yang harus kamu korbankan, dan sesuatu yang harus kamu berikan dalam sebuah bentuk perubahan. Jadi apapun yang harus kamu sikapi sebenarnya cukup bagus buat kamu. Jadi mulai dari sekarang berpikir lebih positif dan cukup menawan dalam pemberian, dalam memberikan daripada menerima. Lebih banyak memberi di tahun 2023 di bulan Februari, dan kamu harus bisa lebih banyak menunjukkan sikap yang baik dalam kehidupan kamu ya. Nah, jadi kita akan melihat lagi selanjutnya untuk 3 keberkahan yang akan kamu dapatkan dan 3 show yang bisa berharmonis dengan orang yang bercobabi, dan 3 show yang memiliki keuntungan untuk bisa diajak kerjasama di bulan Februari ya, serta asmara percintaan. Jadi setelah ini teman-teman jangan menutup video, usahakan menonton video dari awal sampai akhir karena ada hasil ramalan editan ya, bentuk tulisan, jadi dibaca yang paling akhir ya. Nah, jadi teman-teman bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, atau langsung saja menulis nomor HP saya 081919635839. Nah, jadi Anda bisa lebih banyak mengetahui, pengen tahu kehidupan kamu seperti apa, dan jalanilah dengan lebih baik. Jangan lupa Anda like, di-share, di komen, serta di-subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Penjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.